Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada topik 4 tentang kemampuan pengetahuan diri. Sebelum kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Okrili Putra sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Ibu Melisa Tri Amiza sebagai pemateri, Ibu Novadila sebagai pemateri, dan Ibu Tiara Hanum sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu tentang sadar diri. Sadar diri yaitu memahami apa yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Bagi peserta didik, memiliki kesadaran diri menjadi hal yang penting. Alasan pertama, karena peserta didik yang memiliki kesadaran diri akan lebih mengenal dirinya sendiri serta memahami perasaan yang ia rasakan. Kemampuan semacam ini dapat mendorong peserta didik untuk dapat mengarahkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Indikatornya yaitu, pertama, peserta didik mampu mengenali perasaannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Melisa. Kepada Ibu Melisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran seseorang untuk mengontrol ranah kognitif di dalam dirinya. Jika kesadaran ini ada di dalam diri peserta didik, maka ia tahu apa yang akan diperbuat dikata ia tidak tahu. Adapun ranah kognitif yang bisa dikontrol di dalam diri seseorang dalam merencanakan, mengawasi, serta merefleksikan setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi, bisa disimpulkan metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana ia belajar. Contoh metakognitif dalam pembelajaran adalah ketika peserta didik bisa merefleksikan hal-hal yang dipelajarinya sehingga terbentuk kesadaran diri yang bernilai bagi guru dan orang lain. Penerapan kognitif dalam pembelajaran yaitu yang pertama persiapan dan rencana pembelajaran, yang kedua itu adalah pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah penggunaan strategi dan pemantauan. Oke, selanjutnya itu cara mengukur kemampuan metakognitif yang pertama itu adalah indikator perencanaan. Peserta didik mampu menunjukkan informasi dan petunjuk awal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang kedua itu adalah indikator pemantauan. Peserta didik mampu menjaga setiap proses agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu adalah indikator penilaian. Peserta didik mampu mempertimbangkan strategi yang dipilihnya dalam pemecahan masalah lainnya. Baik, berikut itu adalah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Melisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tiara Hanum. Kepada Ibu Tiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai poin ketiga yaitu tentang penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri sendiri adalah suatu proses yang mencakup mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya. Indikatornya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya, sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Selanjutnya, poin keempat yaitu adalah reflektif. Reflektif adalah kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Indikatornya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu memaknai pembelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga, peserta didik terampil dalam mengungkapkan perasaan dan pendapat. Yang terakhir adalah bijak. Bijak adalah suatu cerminan sikap atau perilaku peserta didik yang mampu mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memihak secara adil dan objektif. Sesuatu yang ia temui atau lihat dalam situasi dan kondisi seperti apapun, dipikirkan secara tepat dan bersifat objektif, serta mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Indikatornya ada 4, yaitu peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat,
Yang kedua, peserta didik bijak dalam menggunakan teknologi untuk mencari bahan materi. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir, indikatornya adalah peserta didik bijak dalam menerima pendapat dari orang lain. Proses evaluasi untuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tiara Hanum. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nafadila. Kepada Ibu Nafadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali atau melanjutkan penjelasan mengenai rubrik penilaian kemampuan pengetahuan diri. Di sini, kami telah membuat beberapa aspek dari penilaian kemampuan pengetahuan diri. Yang pertama itu, kita lihat dari segi sadar diri. Di sini, kami membuat rubrik penilaian itu bernilai dari 1, 2, dan 3. Kalau dari sadar diri, untuk mendapatkan nilai 1, peserta didik tidak mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Poin yang kedua, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, tetapi tidak mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Untuk mendapatkan poin 3, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, serta mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Selanjutnya, kita lihat dari segi aspek metakognitif. Untuk mendapatkan poin 1, tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan. Untuk mendapatkan poin 2, dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah, dan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis tidak rinci dan runtut. Sedangkan untuk mendapatkan poin 3, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, kemudian menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan rinci dan runtut. Selanjutnya, kita lihat dari segi aspek penyesuaian diri. Untuk mendapatkan poin 1, peserta didik di situ tuh tidak menentukan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut. Untuk mendapatkan poin 2, menentukan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut belum tepat dan terstruktur. Untuk dapatkan poin 3, menentukan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut dengan tepat dan terstruktur. Selanjutnya, kita lihat dari aspek reflektif. Untuk mendapatkan poin 1, peserta didik tidak mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Mendapatkan poin 2, peserta didik mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan, namun belum dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan poin 3, peserta didik mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita lihat dari segi aspek bijak. Untuk mendapatkan poin 1, tidak pernah bijak dalam memecahkan masalah dan menarik suatu kesimpulan. Untuk dapatkan poin 2, peserta didik kadang-kadang bijaksana dalam memecahkan masalah dan menarik satu kesimpulan. Untuk mendapatkan poin 3, peserta didik selalu bijaksana dalam memecahkan masalah dan menarik satu kesimpulan. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.